Lalu gereja tidak mengkonseling baik-baik, terkutuklah gereja itu. Tadi pagi kami konseling satu keluarga, ribut sudah. Lalu saya tanya, kalian menikah di mana? Dia sebut satu gereja Surabaya. Kurang ajar pendeta itu. Kenapa? Ngawinkan orang tanpa konseling. Jadi kamu datang nggak dikonseling? Enggak. Loh kok bisa begitu? Karena papa saya majelis. Wah, ini lebih kurang ajar lagi. Saudara, kalau sampai ada perceraian dan kami menelitinya, yang salah setelah diteliti, ternyata yang salah gereja yang ngawinkannya. Gereja itu punya akibat besar, menanggung darah orang itu. Jadi tidak semua perceraian itu salah atau berdosa. Kalau gereja yang menikahkan mereka tidak mengkonseling baik-baik, asal kawin saja, saudara, maka Tuhan akan buat perhitungan lain. Maka didengar, mengapa sampai dia berkata I hate divorce? Sebabnya di hadapan Tuhan itu mengucapkan wow, bukan sumpah loh, beda loh. Wow itu sulit terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bukan cuma janji, wow itu lebih kuat daripada janji. Nah, sebetulnya tiap kali kita mengambil tubuh dan darah Yesus, itu wow kita diulang-ulang lagi. Yaitu Tuhan, aku mau setia. Tiap kali kita pegang tubuh darah Yesus, itu covenant kita diperbarui lagi dengan Tuhan. Maka itu suami istri harus sering. Jangan cuma setahun sekali waktu anniversary mengucapkan ingat lagi janji. Tidak, kalau perlu seminggu sekali, tiap hari ingat janji itu. Nah, setelah Tuhan dengan manusia buat covenant, dan itu gak bisa dibatalkan. Lalu covenant yang kedua itu hanya untuk suami istri, gak boleh ketika di Indonesia muncul gereja baru, saya sebut namanya itu tahun 86 yang lalu. Gereja itu buat covenant. Jadi setiap anggota yang mau masuk ke gereja itu, setelah ikut semua pelajaran mereka, kelas-kelas tertentu, dianggap lulus. Lalu mereka harus declare di depan jemaat, lalu tanda tangan. Woi, saya marah keras. Sampai hari ini saya nggak pernah diundang ke gereja itu lagi. Dari semua sinodenya saya dilarang untuk datang. Kenapa? Saya bilang kamu jahat. Covenant itu hanya untuk dua hal. Satu, antara kita dengan Tuhan, dan dua, antara suami istri. Covenant tidak boleh dibuat untuk yang ketiga, keempat. Tidak boleh. Itu kudus. Jadi orang yang ke anggota gereja itu setelah tanda tangan nggak boleh keluar, diancam kalau keluar, kena kanker kamu, terkutuk kamu, dosa kamu. Woi, ngeri sekali. Tuhan aja nggak ngutuki gitu untuk Israel walaupun mereka kurang ajar. Tuhan pun nggak pernah ngutuki kita walaupun kita break the covenant karena kesalahan kita, tapi Tuhan tetap menunggu kita untuk bertobat. Nah, saya harap kata covenant saudara perhatikan ini dengan baik. Ternyata saudara, hanya suami istri adalah dua orang yang paling sepakat di muka bumi ini. Tidak boleh ada orang lain kecuali suami istri. Nah, apabila suami istri itu minta apapun, Matius 18 ayat 19 tadi, Bapa akan mengabulkan. Oh, saya kaget. Saya belum menikah waktu dapat rahasia itu. Jadi sebetulnya pernikahan itu tidak perlu punya masalah. Katakan amin. Sebab selama suami istri masih sepakat, minta apa saja Bapak kabulkan. Saudara bisa bayangkan, tidak ada janji sehebat ini di Alkitab kecuali untuk pernikahan. Tidak ada. Maka itu kalau rumah tangga masih punya masalah, maaf, pasti mereka dua nggak sehati. Mereka cuma butuh seks saja suami istri itu, tapi nggak ada kesehatian dalam hidup. Maka itu doa mereka nggak didengar oleh Tuhan. Pokoknya kalau ada dua orang sepakat di bumi ini, minta apapun juga. Dan kita tahu Bapak nggak mungkin main-main, nggak mungkin dia ngomong ngaco-ngaco. Asal ngomong, tidak mungkin, ini firman ini. Sekarang saudara lihat betapa hebatnya rumah tangga itu bagi Tuhan. Suami istri. Maka itu kesehatan suami istri itu penting dalam hidup. Anak-anak nggak akan dicuri oleh iblis. Kalau papa mamanya harus sehati selama pernikahan itu, karena minta apapun juga. Maka itu saudara, dengan firman ini kita harus berani mengakui kalau pernikahan kita ada apa-apa, pasti kita sedang tidak sehat. Dan memang itu. Kapan terjadi macam-macam di rumah? Ketika si suami melihat orang lain, si istri melihat orang lain. Sederhana saja. Terjadi apa-apa di rumah, berarti itu nggak sehati lagi. Saya masih ingat waktu itu kami baru pulang retreat.
di Sydney. Itu Maret 95, saudara. Bulan itu karena saya pakai metode dokter, kalau bulan ini kasus apa paling banyak saya tangani, maka saya mulai cari jawabannya. Kenapa ada banyak kasus? Nah, bulan Maret 95, waktu itu kami di Sydney, begitu banyak kasus anak-anak yang sakit dari keluarga-keluarga Kristen. Nah, di situ saya mulai cari, Tuhan, kenapa mereka sakit apa? Saya sangat percayakan kekuatan firman. Apapun juga permasalahan dalam dunia ini, baik itu politik, pemerintahan, bencana alam, lalu kelaparan, apa saja dalam kehidupan kita, pasti jawabannya ada di Alkitab. Katakan amin. Buku ini buku yang luar biasa. Untuk kasus, untuk hal apa saja, kita percaya ini ada jawaban. Nah, saya tanya, Bapak, kenapa anak-anak bisa jadi seperti ini? Kan orang tuanya hebat, Kristen, melayani, aktif. Anaknya kenapa? Saya tunggu, ketemu dalam jawaban yang, ya ayat itu lagi. Saya tuh sudah lama nggak pernah bisa khotbah tentang satu ayat, yaitu Pengkhotbah pasal yang keempat. Mari kita lihat. Nah, saya percaya saudara sering dengar dari berapa pernikahan dikhotbahkan, yaitu ayat 9 sampai 12. Nah, ayat 11 saya nggak pernah bisa khotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-9 sampai yang 12 ini semuanya untuk suami istri, saudara. Tapi 11 ini yang aneh. Saya bertahun-tahun saya nggak pernah khotbah ayat itu. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, kalau saya khotbah pernikahan, ini pasti saya lompat di ayat ini. Karena buat saya ini ayat agak cabul pun ngomong. Dua orang tidur berdua menjadi panas, ngapain dia ngomong seperti ini? Tapi Maret 95, saya berdukakan Tuhan, satu rasa yang luar biasa. Begitu dengar suami istri, dan yang belum menikah, kalian akan belajar hal ini besok. Lewat peristiwa malam hari ini. Waktu anak-anak masih bayi. Ya. Ingat, saya minta semua orang tua, walaupun sudah bercucu, sekarang pasti masih ingat waktu anak-anak masih bayi. Kalau lupa, kita lihat dari cucu-cucu kita. Waktu suami istri, papa mama dari bayi-bayi atau anak-anak ini mengalami sesuatu, nggak ribut, nggak lewat kata-kata, sehingga anak kecil pun nggak dengar kalau kita lagi ribut sebagai orang tua. Lihat, pasti. Saya minta yang pernah ingat ini, katakan ya. Begitu orang tua ribut, nggak bertengkar, nggak berkelahi, dalam hati aja nggak cocok, marah tapi diam-diam. Malam, anak-anak itu pasti gelisah, rewel, cerewet. Ya atau tidak? Yang pernah jadi orang tua, perhatikan itu. Loh, padahal mereka nggak tahu kita ribut. Nah, dari situ saya mulai meneliti. Kenapa kalau mama papa nggak sehati, anak ini keganggu? Nah, kita orang timur bilang ini kembung. Bukan, papa mama lagi kembung, itu nggak benar itu hidupnya. Bukan anaknya yang kembung. Betul nggak? Kalau kita sibuk cari minyak telur, nggak usah di minyak telur nih, bapak emaknya yang kurang ajar, yang perlu diurapi lagi dengan minyak itu. Bukan anaknya. Karena kalau papa mama beres, anak-anak ikut beres. Nah, ayat ini muncul. Mengapa setan bisa menyerang anak-anak? Saudara, tidak semua kita ahli fisika, ahli elektro, mekanik, tapi semua kita ngerti. Semua power, ya, semua energi pasti keluar panas. Betul nggak? Siapa jawab ya atau tidak? Nggak semua kita orang mekanik, orang teknik, tapi kita ngerti. Sekarang saya mau ganti ayat 11 ini, Pengkhotbah 4, kata panas dan kata energi atau power atau kuasa. Bila mana suami istri itu sehati, ada sah dan panas surgawi yang keluar dari pernikahan itu. Nah, panas surgawi ini bukan masalah seks. Maka itu saya selalu memberi warning ini kepada semua keluarga. Kalau untuk semua hal, masalah uang ribut, masalah mobil ribut, kamu suami istri, masalah rumah ribut, masalah apa ribut, tapi masalah seks diam, kurang ajar kamu. Ngerti kata-kata ini? Yang lain ribut, tapi begitu butuh seks, semua diam, pura-pura nggak ada apa-apa. Saudara, ini pelacuran perjinahan dalam pernikahan Kristen. Nggak pernah beres, tapi kalau urusan ranjang mau satu.
ini bertobat suami istri. Maka itu banyak rumah tangga kesehatan diberkati